Hai semua, aku Wanin dan kali ini kita sudah sampai ke materi keempat untuk membuat server ujian sendiri dengan ChatGPT. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar untuk konfigurasi soal. Nah, di konfigurasi soal ini saya akan membahas tentang cara menambahkan soal secara manual, cara menginsert gambar, terus upload soal bentuk spreadsheet, import soal dari Word, terus juga cara untuk mengerjakan soal essay. Nah, langsung saja kita masuk ke ChatGPT-nya. Untuk pembahasan pertama itu yaitu cara untuk menambahkan soal secara manual. Nah, cara untuk menambahkan soal secara manual itu kalian bisa ke data modul. Terus di sini kalian ke bagian soal. Terus untuk topiknya itu kalian bisa pilih. Di sini misal saya mau di topiknya matematika. Terus kalian nih mau masukin soal berbentuk gambar, itu kalian bisa banget, bisa klik yang ini. Terus kalian bisa cari file yang bisa kalian jadikan soal. Misal ini. Terus bisa upload filenya. Nah, di sini sudah diupload untuk gambarnya. Untuk gambarnya itu pastikan formatnya itu PNG atau JPG. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan file audio. Ini bisa kalian klik telusuri. Terus di sini saya akan memilih tipe soal pilihan ganda. Untuk tingkat kesulitannya itu tingkat kesulitan 1. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, kalau udah, maka ini di bawahnya akan ada daftar soal atau daftar soal-soal yang udah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kalau kalian itu ada salah ketik atau ada salah ketik, itu kalian bisa edit menggunakan ini seperti icon pensil di sebelah sini. Nah, di sini kalian bisa edit tulisannya atau mungkin edit soalnya gitu. Terus kalian bisa simpan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya juga akan menjelaskan gimana sih cara upload soal yang bentuknya itu spreadsheet. Nah, untuk mengupload soal yang bentuknya spreadsheet itu kalian bisa pergi ke data modul di sini, terus kalian klik yang import soal spreadsheet. Terus di sini untuk topiknya saya pilih yang MTK. Terus di sini itu saya mau pakai yang form Excel soal pilihan ganda. Ini bisa diklik. Dibuka filenya. Nah, jadi ini adalah template dari soalnya yang bisa kita gunakan untuk untuk contoh ya. Terus kan file ini tadi udah kita unduh nih, ada di bagian unduhan seperti ini. Nah, ini soalnya bisa kita telusuri. Ini kita buka. Nah, kalau udah itu bisa diimport. Nah, selanjutnya itu ada import soal dari Word. Nah, kita juga bisa mengimport soal dari Word. Caranya itu kalian ke bagian yang import soal Word. Nah, seperti tadi itu kita bisa ambil template dari sini. Kita bisa klik. Nah, ini udah selesai, bisa kita buka berkasnya. Nah, ini jadi seperti ini contoh soalnya. Jadi untuk menguploadnya itu kalian bisa di copy aja sampai sini, misal nih CTRL-C, terus kita paste di sini CTRL-V. Nah, kayak gini, terus bisa kita import. Nah, kalau udah kita bisa konfirmasi nih seperti ini kah bentuk soalnya, terus kita bisa simpan. Nah, terakhir saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan soal esai. Nah, sebelum mengerjakan soal esai, itu kita harus membuat soal esainya terlebih dahulu. Nah, cara untuk membuat soal esai itu kalian buat aja seperti biasa. Misal di sini soalnya itu apa kepanjangan dari ASEAN. Nah, di sini itu kalian bisa pilih yang esai. Terus bisa kalian simpan deh. Nah, terus untuk soal yang esai singkat atau jawaban singkat itu misal kalian di sini ketik soalnya. Misal di sini apa bahasa Inggrisnya bantal. Terus di sini itu kalian pilih yang jawaban singkat. Nah, kalau kalian pilih yang jawaban singkat, itu nanti akan muncul kunci jawaban singkatnya. Misal di sini kunci jawabannya itu below. Nah, terus misalkan mau bikin soal yang pilihan ganda, itu misal di sini soalnya itu 5 kali 5 sama dengan berapa gitu kan.
Terus di sini tingkat soal tipe soalnya itu pilihan ganda, itu kalian bisa langsung simpan. Terus di sini di soal yang ini itu kalian bisa klik yang tanda tanya di sini. Terus ketikkan jawabannya. Misal jawaban benernya kan 25, 5 kali 5. Itu kita jawab benar. Terus simpan, terus kalian jawab pilihan ganda yang lain yang salah. Simpan. Ini simpan. Ini simpan juga. Nah, udah kan, ini yang benar itu 5 kali 5, 25, terus ini salah gitu kan. Terus kita bisa lanjut, kalian bisa bikin soal sebanyak mungkin nih. Terus sini saya sudah bikin, bentar. Kita ke default contoh, saya sudah bikin ada 5 soal nih. Terus saya akan bikin ininya, tesnya. Kita ke data tes, terus kita tambahin tesnya. Nah, ini nama tesnya itu coba aja. Terus ini waktu tesnya itu kalian harus 1 hari, dimulai dari 1 hari sebelum hari ini, karena nanti biar muncul di dalam si data siswanya. Terus kalian apply. Terus kita masukin ke grup yang nanti mau ngerjain soalnya. Di sini untuk waktu tesnya itu bebas, saya mau 120 menit. Terus karena tadi ada 5 soal, jadi untuk poinnya itu 1 soal 20. Jadi 20 kali 5, 100. Untuk jawaban salah itu nggak dikasih poin, terus untuk jawaban kosong juga nggak dikasih poin. Di sini untuk tokennya saya aktifin, terus kita simpan. Terus di sini untuk modulnya default, topiknya itu buat soal uji coba. Tipe soalnya itu yang semua, jadi nanti semuanya itu tercakup. Terus jumlah soal ada 11, jumlah jawaban juga ada 11. Terus ini bisa tambah soal, terus selesai. Terus kita login ke datanya siswa. Di sini saya bisa kembali dulu. Ini saya logout dulu. Nah, di sini kita login pakai siswa yang ada di grup 11 JKT2. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa login. Nah, di sini kita bisa kerjakan. Terus di sini itu dimintai token, kita ambil token dari sini. Kita ke bagian token. Nah, di sini kalian bisa pilih pakai token yang lama atau kalian bisa generate token yang baru. Misal di sini saya mau generate token yang baru. Terus ini bisa disalin, terus dikasihkan ke siswanya. Nanti siswanya akan menempel di sini. Terus kita kerjakan. Nah, ini itu jenis soal yang pilihan ganda. Terus klik soal selanjutnya. Nah, ini itu juga soal pilihan ganda. Terus di sini itu ada soal esai singkat. Nah, kalian sebelum ke soal selanjutnya, kalian itu harus simpan jawaban dulu. Karena nanti kalau jawabannya nggak disimpan, itu dianggap kosong atau dianggap tidak menjawab. Simpan, terus kita baru ke soal selanjutnya. Ini juga soal singkat. Nah, ini juga soal singkat. Jadi seperti itu cara untuk menjawab soal esai. Nah, kalau udah selesai menjawab soal-soalnya, itu kalian bisa klik yang bagian hentikan tes. Terus di sini itu akan ada tulisan apakah Anda yakin untuk mengakhiri mata ujian ini. Nah, di sini itu untuk keterangannya 5 soal dijawab dan 0 soal belum dijawab, berarti sudah dijawab semua. Nah, ini kita centang, terus kita hentikan. Nah, maka itu di sini tulisannya statusnya itu skornya 100 atau kita sudah mendapatkan nilai. Jadi itu saja untuk pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Listen to my heart to beat. Listen to my heart to beat.